Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Ibu. Oke, sebelumnya apakah benar saya berbicara dengan Mas Juna yang menghubungi saya kemarin? Ya, benar dengan saya Juna. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mas, karena Mas Juna kemarin baru menghubungi saya via WhatsApp aja ya. Baik, Ibu, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Faraudina Hasan. Mas Juna bisa panggil saya Ibu Farah. Saya akan menemani Mas Juna dalam sesi konseling ini 15 menit ke depan ya, Mas. Baik, Ibu Farah. Oke, Mas Juna nanti akan melakukan cyber counseling ya hari ini. Mas Juna sebelumnya sudah pernah melakukan cyber counseling belum? Untuk cyber counseling itu saya belum pernah sih, Bu. Hmm. Tapi saya pernah konseling itu secara langsung, tatap muka dengan konselornya. Nah, untuk via online ini baru pertama kali saya. Oke, baik. Kalau Mas Juna belum pernah melakukan cyber counseling seperti ini, mungkin agak sedikit berbeda ya Mas dengan konseling tatap muka pada umumnya. Cyber counseling ini biasa dilaksanakan menggunakan Zoom, Google Meet, video call, atau media online lainnya yang lebih memudahkan Mas Juna untuk tetap bisa melakukan konseling dengan jarak jauh. Jadi walaupun Mas Juna sedang lagi di luar kota misalkan nih Mas, tapi Mas Juna tetap mau melaksanakan konseling. Jadi Mas Juna nggak perlu jauh-jauh ke tempat saya. Mas Juna bisa tetap melaksanakan konseling dengan jarak jauh. Gitu Mas. Jadi Mas Juna bisa menceritakan apa saja yang Mas Juna rasakan hari ini ke saya. Gak perlu ada yang ditutupi atau sungkan untuk diceritakan ya Mas. Baik, Ibu. Tapi sebelumnya semua cerita yang saya ceritakan ini aman kan, Bu? Tidak akan ada yang tahu kan? Oh, untuk itu tenang aja Mas. Dalam konseling ini biasanya kita menerapkan 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi semua cerita Mas Juna, masalah Mas Juna nggak akan ada yang tahu selain saya. Cerita Mas Juna akan saya keep sendiri, akan saya simpan baik-baik, gak akan saya ceritakan ke siapapun. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi Mas Juna selama melakukan sesi konseling ini harus menceritakan semua yang Mas Juna rasakan dengan sejujur-jujurnya, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi atau dibuat-buat Mas. Jadi ceritakan apa saja yang Mas Juna rasakan. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Jadi Mas Juna melakukan sesi konseling ini dengan kesukarelaan. Mas Juna nggak ada paksaan dari siapapun melaksanakan konseling ini. Mas Juna kemarin menghubungi saya karena keinginan sendiri kan nggak ada paksaan dari orang lain. Tidak ada, Bu. Saya menghubungi Ibu Farah dengan kemauan saya sendiri. Karena kebetulan saya sedang tidak bisa untuk secara langsung. Oke, baik. Terima kasih ya Mas sudah sukarela untuk melakukan sesi konseling ini. Berarti setuju ya kita menerapkan 3 asas yang tadi saya sebutkan. Iya, Bu, saya setuju. Oke, baik. Tadi kan saya udah banyak banget ya berbicara, tapi saya belum menanyakan kabar Mas Juna. Apa kabarnya hari ini, Mas? Saya sedang ngerasa kurang fit sih, Bu. Badan saya tuh bawaannya lemas, ngantuk terus, jadi nggak semangat nih untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Kenapa Mas? Lagi banyak kegiatan ya, kurang istirahat. Iya Bu, sebelumnya juga banyak kegiatan dan ditambah saya suka bergadang nih Bu. Setiap belakangan ini saya suka bergadang Hmm. dan walaupun besok hari esok ada kegiatan, saya tetap bergadang. Waduh, kenapa Mas begadang setiap malam? Ada eh, kerjaan yang harus diselesaikan malam itu juga atau bermain game nih? Enggak Bu, saya bergadang karena memikirkan mantan saya. Oh, mantan. Emang ada apa Mas dengan mantannya? Nah, jadi kan gini Bu, Hmm. saya punya mantan. Mm-mm. Sebelumnya kita ini sudah pacaran selama 7 tahun. Nah, kan tetapi hubungan kami berdua itu tidak direstui oleh kedua orang tua kami. Nah, tapi untuk mencapai hubungan itu kan nggak yang sebentar ya Bu, untuk mencapai 7 tahun itu. Nah, ya mau gimana lagi, akhirnya putus di tengah jalan deh. Oh, berarti bukan karena ada kerjaan yang harus diselesaikan ya, Mas. Tapi Mas Juna bergadang karena memikirkan mantannya, belum move on gitu ya, Mas. Nah, iya Bu. Oke. Selama ini belum bisa mengikhlaskan berarti. Gimana Mas Juna tadi? Benar apakah Mas Juna belum bisa mengikhlaskan mantannya? Iya Bu, saya belum bisa mengikhlaskan. Kalau boleh tahu Mas Juna sudah berapa lama putus dengan mantannya? Kurang lebih tuh sekitar 2 bulanan ya Bu, kalau Oh, nggak berarti salah. Oh, berarti Mas Juna sudah cukup lama ya begadang setiap malam ini? Tidak sih Bu, baru akhir-akhir ini saja. Karena waktu itu saya dapat info dari teman saya bahwa beliau itu sudah tunangan. Hmm. Awalnya saya tidak percaya kan. Padahal kita udah berhubungan 7 tahun. Tapi setelah saya lihat sendiri akun media sosialnya, nah, saya melihat sendiri tuh kita foto dengan laki kita menunjukkan cincin di manis. Oh, saya mengerti banget ya keadaan Mas Juna sekarang. Pasti Mas Juna sedih banget ya ngeliat mantan Mas Juna sudah tunangan sama laki-laki lain. Kalau dilihat dari keadaan mantan Mas Juna sekarang, dia kan udah tunangan ya Mas. Kalau misalkan Mas Juna terus-terusan mikirin dia, tapi dianya udah bahagia sama yang lain, udah mau ke jenjang yang lebih serius nih Mas, dia kan udah tunangan. Nah, dari Mas Junanya apakah mau terus-terusan bergadang setiap malam, masih terus-terusan mikirin dia, belum bisa move on, apa nggak ada keinginan lain yang bisa em, keluar dari zona nyaman ini Mas? Setelah setelah saya tahu kabar bahwa beliau sudah tunangan, saya ingin melupakan. Tapi kan untuk melupakan itu tidak bisa secepat itu kan, karena Iya. hubungan yang sudah 7 tahun itu. Nah, Mm-mm. saya masih suka pikiran aja gitu Bu, masih belum ikhlas sepenuhnya. Oh, oke, tadi kan Mas Juna bilang ada keinginan ya untuk melupakan mantannya. Berarti Mas Juna udah capek juga ya begadang setiap malam mikirin mantannya. Jadi aktivitas Mas Juna keganggu juga ya. Nah, apa dengan cara ini Mas Juna bisa melupakan dia kalau Mas Juna masih terus-terusan bergadang, masih kepoin sosmednya, apa itu bisa membuat Mas Juna melupakan mantannya? Hmm, enggak sih Bu. Malah saya makin kepikiran.
Nah, kan kalau Mas Juna terus-terusan seperti itu akan membuat Mas Juna tersiksa sendiri. Kalau sekarang Mas Juna ingin melupakan dia dan coba belajar ikhlasin bagaimana, kalau hal pertama yang Mas Juna lakukan adalah menghapus atau memblokir sosial medianya supaya Mas Juna tidak terus-menerus nih memikirin dia. Walaupun pasti akan sulit sekali, saya mengerti. Saya mengerti akan sulit sekali Mas ya melakukan ini, tapi saya yakin lama-kelamaan Mas Juna akan terbiasa dan bisa mengikhlaskan dia sepenuhnya. Berarti saya harus memblokir semua akses nih pertemanan dengan dia, mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, Line, dan sebagainya gitu. Iya, itu tahap pertama yang bisa Mas Juna lakukan untuk keluar dari zona nyaman ini Mas, supaya Mas Juna tuh nggak perlulah tahu hal-hal tentang dia lagi, karena semakin Mas Juna tahu update tentang diri dia sekarang, Mas Juna akan terus tetap mikirin dia, bakal lama lagi Mas move onnya. Benar juga sih ya Bu ya. Jadinya kalau nggak seperti itu, saya bakal mikirin dia terus ya. Malah mengganggu kuliah saya. Mungkin dengan itu saya akan lebih fokus untuk semangat lagi untuk kuliahnya, dan mungkin setelah ini saya akan mendapatkan pengganti yang lebih baik dari dia. Pastinya saya sudah on dari dia dan mengikhlaskan dia sebelumnya. Nah, good job Mas. Saya yakin pasti Mas bisa melakukan hal ini. Mas Juna bisa keluar dari zona nyaman Mas Juna. Karena kan Mas Juna lelaki ya. Lelaki harus mencoba hal yang belum pernah Mas Juna coba, karena eh, gak akan Mas Juna terus-terusan ada di zona nyaman seperti ini. Sekarang Mas Juna fokus aja ke kuliahnya supaya cepet wisuda, terus nanti setelah wisuda Mas Juna bisa cari kerjaan dan uh, bertemu dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja Mas Juna lagi. Baik Bu, saya akan mulai mencobanya. Oke, kalau Mas Juna setuju untuk mencoba, sekarang kita melakukan planning ya. Mas Juna akan melakukan kapan, Mas? Mungkin setelah pertemuan ini ya Bu, saya akan melakukan itu untuk memblokir ya semua akun sosial dia, pertemanan dia, karena kan mungkin lebih cepat lebih baik juga kan. Betul, Mas. Nanti saya tunggu kabar baiknya ya, Mas, dari planning ini. Setelah sesi konseling ini, apakah Mas Juna bisa menyimpulkan sesuatu? Mungkin ya ternyata selama ini saya terlalu berlarut-larut ya dalam perasaan ini, yang seharusnya perasaan saya ini sudah hilang lah, sudah dikubur jauh-jauh, tapi saya malah berlarut-larut, dan seharusnya tuh saya harus mulai bangkit ya, karena kan dia saja bisa bahagia tanpa saya, harusnya saya juga bisa dong bahagia tanpa dia. Ini tuh sih. Nah, pastinya ya, Mas, nanti Mas Juna akan mendapatkan wanita yang lebih baik lagi dari mantan Mas Juna. Jangan patah semangat ya Mas, terus mencoba keluar dari zona nyaman ini. Setelah melakukan konseling ini, mungkin bagaimana perasaan Mas Juna? Saya menjadi lebih tenang sih, dan plong gitu setelah cerita ini, karena masalah ini mengganggu saya juga kan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Iya, jadi aktivitas Mas Juna banyak yang terganggu ya. Syukurlah kalau Mas Juna sudah plong gitu ya, sudah tenang.
Saya senang akhirnya saya bisa membantu Mas Juna untuk menemukan dan mm, memberi semangat untuk Mas Juna berani mengambil jalan keluar dari masalah Mas Juna ini. Apakah konseling hari ini cukup, Mas? Atau ada yang ingin diceritakan lagi? Cukup Bu. Baik, bila Mas merasa sudah cukup dalam konseling ini, maka saya akhiri proses konseling ya. Saya tunggu kabar terbaru dari planning yang tadi kita sepakati. Nanti Mas Juna bisa kabarin saya melalui WhatsApp, dan jika Mas Juna ingin konseling lagi, boleh banget nih Mas Juna hubungi saya, baik mau melakukan cyber counseling atau konseling tatap muka. Nanti hubungi saya saja ya, Mas. Baik Bu, saya berterima kasih sekali ya pada Ibu karena sudah mendengarkan keluh kesah saya dan telah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya rasakan selama ini. Iya, Mas, sama-sama, dengan senang hati saya bisa membantu. Nah, saya izin live duluan ya Bu. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam, Mas.